Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Sudah menabung belum? Ya. Oh iya, tadi anak-anak sudah belajar dengan Lilause, kemudian dengan Mr. Rinto. Nah, Suster yakin anak-anak senang dengan belajar 2 bahasa asing walaupun masih awal-awal. Tapi tidak apa-apa. Yakin bahwa nanti pada saatnya akan bisa. Nah, sekarang Suster ingin mengajak anak-anak untuk belajar lagi. Nah, tentang apa? Kembali tentang anggota tubuh kita. Nah, kalau kemarin kita ditunjukkan apa saja sih anggota tubuh kita ini, terdiri apa saja. Nah, sekarang Suster mengajak anak-anak untuk mengingat kembali. Tuhan menganugerahkan panca indera kepada kita. Nah, anak-anak bisa membuka buku pena halaman 26. Nah, di sana dikatakan tubuh kita memiliki panca indera. Nah, panca indera adalah anggota tubuh. Nah, panca indera itu terdiri dari apa saja? Mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Lidah untuk merasakan asin, manis, asam, dan seterusnya. Kalau kulit, ketika kita kena duri terasa, ketika kita diraba terasa, nah itu ya. Kemudian kalau hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Nah, pasti Tuhan berkehendak seluruh panca indera kita ini kita gunakan dengan baik. Kalau mulut untuk berbicara untuk hal-hal yang baik, telinga mendengar hal-hal yang baik. Oke, apalagi mata dan seterusnya. Tuhan juga memberi akal budi kepada kita supaya akal dan budi kita gunakan dengan baik. Suster yakin anak-anak Suster adalah anak-anak hebat, anak-anak yang baik. Kita lanjutkan di halaman 26. Setiap indera mempunyai atau memiliki fungsi yang berbeda. Sekali lagi, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lalu lidah untuk mengecap rasa, kulit untuk meraba. Nah, Suster minta nanti anak-anak belajar membaca di halaman 26 tentang panca indera manusia. Ya, pelan-pelan. Nah, dengan begitu anak-anak berlatih membaca, berlatih dengan cara mengeja, nanti lama-lama akan bisa. Terutama anak-anak yang belum lancar. Oke. Nah, anak-anak, dari panca indera itu Tuhan menghendaki supaya kita pelihara. Salah satunya menjaga kesehatannya dengan cara bagaimana? Nah, sikap belajar yang benar itu salah satu cara memelihara panca indera kita. Nah, sekarang kita lanjut dari buku pena halaman 27. Siapkan buku pena 27. Nah, di halaman 27 ini, khususnya dalam pembelajaran 3, di sini dikatakan sikap duduk yang benar saat membaca. Jadi sikap duduk yang benar, duduk dengan jarak mata yang benar. Jadi duduk tegak. Nah, kita coba lihat di sini di halaman 28. Ya. Nih. Di sini duduk tegak, tidak membungkuk. Ya, duduk tegak, tidak membungkuk. Lalu jarak mata dari buku ke mata itu tidak boleh dekat. Kurang lebih 30 cm. Kalau malam gunakan lampu baca jika diperlukan, itu kalau malam. Kalau siang tidak perlu. Nah, sekali lagi, posisi duduk yang salah akan membuat tubuhmu sakit. Membaca terlalu dekat akan membuat matamu sakit. Membacalah di tempat yang terang. Ya,
Posisi duduk harus tegak supaya badan tidak sakit. Jadi belajarnya menjadi nyaman. Kalau membaca jangan terlalu dekat supaya mata tidak sakit, tidak cepat pakai kacamata. Ya. Lalu membaca di tempat yang terang. Itu salah satu cara anak-anak memelihara panca indera. Ya. Nah, sekarang berikutnya di Bu Penat halaman 28 lagi di bawahnya di sini ada latihan anak-anak pahami. Nih, berilah tanda checklist kayak V pada sikap tubuh yang baik dan tanda silang pada sikap tubuh yang tidak baik. Nah, yang A ini, yang benar yang mana? Membaca dengan tiduran atau duduk. Lalu yang B, posisi duduk tegak atau sedikit membungkuk. Nah, itu ya. Jadi, yang benar diberi tanda seperti V, yang salah diberi tanda silang. Sekarang kita lanjut di halaman 29 bagian atas. Nah, di sini juga ada lanjutan yang bagian C. Tadi sudah A dan B, lalu sekarang bagian C. Ini juga yang membaca yang benar yang mana? Dengan berdiri atau dengan duduk? Nah, kira-kira kalau dengan berdiri, membaca dengan berdiri bagaimana? Capek enggak? Nah, anak-anak kan bisa membedakan, ya, Suster yakin itu. Lalu latihan yang kedua di sini Suster bacakan, nanti anak-anak juga belajar membaca ya sebelum mengerjakan. Bacalah kata-kata berikut dengan suara lantang. Lakukan dengan sikap duduk yang benar. Jadi di sini anak-anak langsung praktek. Nah, baca ini dari kalimat pertama sampai terakhir. Di sini ada 9 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi anak-anak belajar membaca ya. Suster tidak memberi contoh, tapi suster yakin anak-anak bisa. M-A, ma. T-A, ta. Jadinya apa? Ayo. Ya, itu. Anak-anak pasti bisa. Lalu berikut di bawahnya. Kita akan belajar menghitung bilangan 1 sampai 10. Nah, kalau di sini di buku ini mengajak untuk menulis atau menghitung, bukan menulis, menghitung alat tulis yang ada di tas kalian itu dengan ibu jari. Tetapi suster meminta yang lain. Nah, di rumah kalian itu ada berapa kursi? Coba dihitung dengan tangan, ya. Ada berapa kursi di rumah kalian? Ya. Itu, lalu ada berapa meja? Hitungnya dengan tangan, ya. Oke. Pasti anak-anak bisa. Nah, selanjutnya di halaman 30. Nah, di sini ada gambar. Nah, 1 sampai 10. Nah, coba anak-anak menirukan cara menghitung. Ketika 1, nah, itu berarti telunjuk. Ketika 2, telunjuk dan jari tengah. Ketika 3, telunjuk, jari tengah dan jari manis. Nah, ketika 4, telunjuk sampai jari kelingking. Nah, ketika 5 berarti semua. Nah, coba anak-anak tirukan seperti ini ya. Tirukan seperti ini. Nah, yang suster minta dikirim dengan video yang ini. Yang menirukan menghitung dengan tangan yang halaman 30 ya.
dengan cara yang benar seperti ini. Oke, anak-anak latihan dulu, setelah benar baru di video ya. Oke. Nah, tugas berikut itu halaman 30 sampai halaman 31. Nah, nomor 1 sampai ada 2, nomor 1 dan 2. Ini anak-anak bisa menghitung. Nah, hubungkan banyak benda ya dengan bilangan yang sesuai. Hubungkan dengan garis. Nah, ini ada gambarnya. Lalu ada angka. Yang gambarnya sesuai dengan angka yang mana? Lalu ditarik dengan garis. Nah, kalau yang nomor 2 itu lingkarilah bilangan yang sesuai dengan banyak benda. Nah, ini ada gambarnya. Lalu bilangan sesuai yang mana? Sesuai dengan angka yang mana? Ini bendanya berapa? Lalu dilingkari nomornya. Begitu anak-anak. Nah, sekarang terakhir itu salah satu menjaga kesehatan juga yaitu waktu tidur. Waktu tidur anak-anak juga harus tepat. Anak-anak kita lanjut ya. Di halaman 30 di sini anak-anak diajak untuk cara menghitung dengan cara yang benar. Nah, nanti suster minta yang dikirim melalui video hanya yang ini saja. Ya, hanya yang ini saja. Bagaimana ketika menghitung 1, jari mana yang diangkat? Kedua, misalnya menghitung 2, jari mana saja yang diangkat? Seterusnya sampai 10. Lakukan sesuai dengan gambar ini ya. Dilakukan sesuai dengan gambar ini dan hanya ini yang dikirim ke suster dengan video. Kita lanjut ke bawahnya. Nah, di sini ada soal latihan. Nah, ada 2. Ini nomor 1, lalu nomor 2 di halaman berikutnya. Ini hubungkan banyak benda dengan bilangan yang sesuai. Hubungkan dengan garis. Nah, ini ada gambarnya. Lalu ada angkanya. Nah, mana? Hitung dulu gambarnya, baru cari angka yang sama. Oke, tarik dengan garis. Nah, lalu yang nomor 2 ini lingkari. Cari dulu gambarnya, bukan cari, hitung dulu gambarnya, baru dicari angkanya yang sama banyaknya dengan gambar. Nah, berikutnya, kalau tadi salah satu memelihara kesehatan itu dengan sikap membaca yang benar. Nah, ini salah satunya lagi. Karena banyak cara untuk menjaga kesehatan. Nah, di sini juga salah satunya untuk istirahat dengan cara tidur. Perlu tidur itu ya, supaya badan kembali segar. Maka tidur tidak boleh malam-malam. Nah, berhubungan dengan istirahat ini, nah di bawah ini kita diminta untuk membuat jadwal tidur dan jadwal bangun tidur. Ini menyambung ke halaman 32. Anak-anak coba bersama dengan mama atau papa yang mendampingi membuat jadwal hari Senin sampai Minggu. Nah, Sabtu dan Minggu ada di halaman 32. Tanggal berapa, lalu waktu tidur jam berapa, bangunnya jam berapa, seterusnya sampai hari Minggu ya. Ini dikerjakan di buku ini saja, di buku Bu Pena ini ya. Oke, yang dikirim ke suster melalui video hanya yang tadi. Sekali lagi suster ingatkan, hanya yang ini. Yang lainnya dikerjakan di buku Bu Pena. Pada suatu saat suster akan minta supaya mama mengantar buku pena ke sekolah. Begitu anak-anak, selamat belajar. Oke, pakai waktu senggang. Kenapa suster tetap memberi tugas ini? Supaya anak-anak terbiasa membaca, berhitung, dan menulis, supaya cepat bisa membaca, bisa menghitung, dan bisa menulis. Oke, selamat berlatih anak-anakku. Tuhan memberkati.